bima anzalallahu baghyan an yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Yang pertama kita akan membahas qiraah. Dalam membaca Al-Quran, kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas kepada kita Al-Quran. Dan ternyata ketika kita membaca Al-Quran dengan fasih, dengan suara lantang, maka itu akan menggerakkan seluruh komponen anatomi wajah kita. Bukan hanya wajah, indera kita bergerak, semuanya bergerak dan berhubungan dengan nafas. Kita tahu kedokteran ahli paru mengatakan bahwa nafas itu begitu penting.
Maka mereka mengarahkan banyak orang saat ini untuk berlatih nafas. Seperti contohnya meniupkan air yang ada di dalam gelas pakai sedotan. Tarik nafas yang dalam kemudian dikeluarkan sedikit-sedikit. Itu kata dokter paru, itu akan melatih otot-otot nafas kita dan melatih oksigen, sehingga kita tidak anfal ketika kekurangan oksigen. Dan ternyata itu tidak perlu kita lakukan. Kenapa? Karena kita sudah punya Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran dengan baik, kita pasti akan menarik nafas dalam-dalam. Kemudian setelah itu kita keluarkan perlahan, dikit-dikit kita keluarkan sesuai dengan irama huruf, sehingga selesailah di tanda waqaf. Maka kalau itu kita lakukan, maka sama dengan kita berlatih nafas. Nah, inilah kehebatan orang yang membaca Al-Quran. Ada lagi para ahli kesehatan mengatakan, jika kita menggerakkan lidah kita ke arah kiri dan ke kanan, menjulurkannya, menggerakkan arah kanan dan ke kiri setiap hari selama 10 menit, maka itu akan menghindarkan diri kita dari stroke. Ternyata itu tidak perlu kita lakukan, karena kita sudah punya Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, seluruh komponen makhraj itu akan bergerak, dari mulai bibir, lisan, tenggorokan, sampai pangkal leher, semuanya bergerak. Kemudian pikiran kita bergerak, mata kita bergerak, paru-paru kita bergerak, nafas kita teratur. Nah, itulah Al-Quran. Maka ternyata seperti itu. Banyak manfaat orang yang baca Al-Quran. Saya mendapati ada nenek-nenek yang saat ini usianya di atas 100 tahun, tapi dia masih bisa baca Al-Quran dengan baik. Di atas 100 tahun. Itu di Bogor, dekat orang tua saya di sana. Itu masih bisa jelas baca Al-Quran. Ini luar biasanya. Baik, untuk selanjutnya silakan dibaca. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن يكفروا بما أنزل الله بغيا tarik nafas dulu. بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده أن يأمروا بما أنزل الله Bagyan, tanwin bertemu dengan hamzah. Bagyan ayyakfuru bima anzalallahu bagyan ayyunazzilallahu min
وللكافرين عذاب مهين. Lanjut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم آمنوا بما Aminu, no-nya panjang. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا Qalu dari qalu. قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله dari qalu aja langsung. qalu nu'minu bima unzila alaina قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين.
بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله أن ينزل الله من فضله على jangan kol-kola ya, babnya jangan kol-kola. Min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi an yunazzil Allah min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi faba'u bighadabin ala ghadabin ala ghadabin. Kalau mau dilanjut faba'u bighadabin ala ghadabin walil kafirina adzabun muhin. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwa haqqun musaddiqan lima ma'ahum qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Bi'sa mastarau bihi anfusahum ayyakfuru bima anzala. Bi'sa mastarau bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallah ba'yan ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi faba'u bighadabin ala walil kafirina adzabun muhin. Wa idza qila lahum aminu bima Bismillahirrahmanirrahim. Bi'sama alangkah buruknya Ishtarau yang mereka transaksikan bihi dengannya anfusahum pada diri mereka
pada diri mereka. Ayyakfuru Ayyakfuru akanlah mereka kufur, akanlah mereka kufur bima pada apa-apa anzalallah yang Allah turunkan, bagian hanya karena dengki, bagian hanya karena dengki, ayyunazzila akanlah menurunkan Allahu Allah min fadlihi dari karunia-Nya alaman atas siapa saja yasha'u yang ia kehendaki min ibadi dari hambanya. Faba'u maka mereka kembali digogobin dengan kemurkaan ala ghadab demi kemurkaan walil kafirina dan bagi orang-orang kafir itu azabun siksa muhinun yang menghinakan. Wa idza dan apabila qila dikatakan lahum pada mereka aminu berimanlah berimanlah bima pada apa-apa anzalallah yang Allah turunkan. Qalu mereka menjawab nu'minu kami akan beriman bima pada apa-apa unsila yang diturunkan alaina atas kami saja wa yakfuruna dan mereka akan mengkufuri bima pada apa-apa wara'ahu yang setelahnya wa huwa padahal itu al-haqqu adalah kebenaran musaddiqa yang membenarkan lima pada apa-apa ma'ahum yang ada pada mereka
Qul katakanlah wahai Muhammad, falima maka mengapa falima maka mengapa taqtuluna kalian membunuh anbiya Allah nabi-nabi Allah min qablu dari sebelumnya in kuntum jika kalian mukminin orang-orang yang beriman arti langsungnya, alangkah buruknya apa yang ditransaksikan oleh diri mereka, yaitu kufur terhadap apa yang Allah turunkan hanya karena dengki Allah menurunkan karunia-Nya pada seorang hambanya yang ia kehendaki. Maka mereka kembali mendapatkan kemurkaan demi kemurkaan. Bagi orang kafir itu adalah siksa yang menghina. Dan apabila dikatakan kepada mereka berimanlah pada apa yang Allah turunkan, mereka menjawab, kami hanya akan beriman kepada apa yang diturunkan atas kami saja, dan mereka akan kufur terhadap kitab setelahnya, padahal kitab itu adalah kebenaran yang menguatkan dan membenarkan kitab yang ada pada mereka. Katakanlah wahai Muhammad, mengapa kalian membunuh nabi-nabi Allah sebelumnya, jika kalian betul-betul beriman. Baik, ayat ini surah Al-Baqarah ayat 90 sampai 91 masih berbicara tentang tingkah laku Yahudi atau Bani Israel. Allah sengaja menceritakan kisah bangsa-bangsa terdahulu yang memang umat itu dimuliakan sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti firman Allah, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin ya bani Israil uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Dan sesungguhnya aku, kata Allah, faddaltukum, telah mengutamakan kalian 'alal 'alamin, atas umat-umat yang lain sebelumnya. Tapi pada akhirnya faba'u bi ghadabin 'ala ghadab. Pada akhirnya yang tadinya diangkat sama Allah, dimuliakan, pada akhirnya mereka direndahkan serendah-rendahnya. Kenapa demikian? Karena alasan sepele. Jadi dua ayat ini judulnya adalah kufruh, kekufuran mereka bima anzalallah, terhadap apa yang Allah turunkan, yaitu maksudnya adalah Al-Quran. Wa qatlihimul anbiya, dan mereka telah membunuh para nabi, di antaranya Zakaria dan Yahya. Nah, ini tingkah laku mereka. Ayat ini berkata, bi'sama,
alangkah buruknya. Jadi Allah itu mengatakan ada tingkah laku Bani Israel yang sangat buruk. Ada tingkah laku atau sifat atau karakter yang sangat buruk. Ada logika yang sangat buruk. Ada jiwa yang sangat buruk. Apa jiwa yang sangat buruk itu? Kata Allah, ketika mereka kufur terhadap kitab yang Allah turunkan hanya karena dengki. Hanya karena bagian itu dengki. Dalam bahasa lainnya adalah hasad. Bahasa lainnya apa? Hasad. Siapa manusia ini di muka bumi ini rusak karena hasad. Manusia di muka bumi ini hancur karena hasad. Kerukunan jadi hancur karena hasad. Persahabatan jadi rusak karena hasad. Keluarga jadi berantakan karena hasad. Semuanya karena hasad. Dan itu adalah penyakit hati yang sangat membahayakan. Oleh karena itu, kalau para ulama menamakan ini dengan ilmu menata hati, itu namanya ilmu tasawuf. Ilmu menata hati itu namanya ilmu tasawuf. Itu ilmu yang menata hati. Itu namanya tasawuf. Maka kalau ilmu menata ibadah, itu pakai apa? Pakai anggota badan. Dari mulai mulut, semua anggota badan itu bergerak. Menata ibadah jasad, fisik, itu namanya ilmunya syariat. Ilmunya syariat. Menata hati namanya ilmu tasawuf. Tasawuf diambil kata daripada sofin, sofat, yasif, sofat. Ini dalam bahasa Arab namanya ma'un sofin. Ma'un sofin itu air yang jernih. Jadi kalau tasawuf itu berarti ilmu menata hati. Sehingga kalau kita bisa menata hati, hati kita akan bersih. Kalau hati kita akan bersih, maka bebas dari dengki, iri dengki. Maka kita perlu, kalau pada maghrib, pada subuh, kita perlu membaca surah apa? Surah Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul a'udzu birabbil falaq. Perlindungan dari kepada Allah, kita berlindung kepada Allah, Rabb yang memiliki subuh, waktu subuh. Min syarri ma khalaq. Berlindung dari apa? Dari keburukan makhluk yang Allah ciptakan. Min syarri ma khalaq, dari keburukan makhluk yang Allah ciptakan. Ada perampok, ada penjahat, ada macam-macam yang secara fisik nyata. Pencuri, virus, termasuk virus. Jadi ma khalaq, ma itu isim mubham. Mubham itu artinya segala sesuatu tak terbatas. Berarti masuk virus di dalamnya,
masuk penyakit di dalamnya, masuk serangga di dalamnya, itu makhluk. Maka kita berlindung kepada Allah dari keburukan semua ciptaan makhluk. Min syarri ma wa min syarri, dan dari keburukan ghasibin idza waqab. Ghasibin, ya, gelapnya malam, apabila gelap gulita. Ternyata malam juga setan beraksi. Malam juga setan beraksi. Maka pencurian, perampokan terjadi pada malam. Nah, itu ya. Jadi ghasibin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil uqad. Apa itu naffasati fil uqad? Syarri, dan dari keburukan naffatati. Apa? Naffatati. Peniup sihir perempuan. Nafasat, peniup sihir perempuan. Fil uqad, pada buhul-buhul, seperti santet. Ya, bikin apa, boneka-boneka diikat-ikat. Ya, itu seperti santet, kemudian sihir-sihir, teluk. Terus apa lagi? Wa min syarri hasidin, dari keburukan orang yang dengki apabila dengki kepada kita. Luar biasa enggak surat Al-Falaq? Luar biasa kalau ngerti. Sayangnya selama ini dibaca tapi lewat. Baca, sebenarnya baca tapi hatinya enggak tersentuh. Baca tapi ininya enggak merenung. Ya. Makanya bacanya santai. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Mestinya kalau baca Al-Quran kita seperti tersentuh. Nah, supaya itu bisa, maka kita harus berlatih mengartikan kosakata Al-Quran. Supaya apa? Kita terbiasa. Supaya terbiasa. Sehingga kalau terbiasa kita mendengar bi'sama, oh ngerti, ishtara, oh ngerti, anfusahu ngerti. Nikmat kalau kita mengerti Al-Quran. Jadi Bani Israel itu kufur hanya karena apa? Dengki, hasad dan dengki terhadap apa? Kita lanjutkan pada